I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap MotoGP Spanyol, Marc Marquez, tidak bisa membawa seluruh anggota tim saat dia memutuskan pindah ke Gresini Ducati pada musim 2024. Satu-satunya kru yang mengikutinya hijrah dari Honda ke Ducati adalah Javi Ortiz. Marquez tidak hanya beralih dari Repsol Honda ke Gresini Ducati untuk musim MotoGP 2024, tetapi juga penampilan impresifnya di tes Valencia. Menjadi pembalap tercepat keempat, Marquez menegaskan bahwa ia serius dengan Ducati. Namun, dia akan melakukannya dengan tim yang benar-benar baru kecuali Ortiz. Mekanik asal Spanyol yang mulai bekerja bersama Marquez di Moto2 pada musim 2011 ini selalu bercita-cita menjadi seorang mekanik. Sejak kecil saya selalu ingin menjadi mekanik. Saya membeli listrik dan mengeluarkan mesin mobil dan membuat kipas, kata Ortiz berbicara dalam film dokumenter Honda, Behind the Dream, dilansir dari Crash. Ketika ada sesuatu yang rusak di rumah seperti pengering, ibu saya, sebelum memberitahu ayah saya, memberitahu saya dan berkata, Javier, bisakah kamu memperbaikinya? Dan di sana saya membongkar dan merakit. Dari kecil saya tidak pernah menyukai video game. Saya tidak pernah suka berada di rumah. Saya lebih suka jalan-jalan bersama teman-teman, bermain sepak bola, aku Ortiz. Terkait hubungannya dengan Marquez, pasangan ini semakin dekat sepanjang kebersamaan mereka di paddock. Ortiz telah bersama Marquez sejak mereka bergabung pada tahun 2011. Itulah sebabnya dia mengenal juara dunia 8 kali itu lebih baik daripada kebanyakan orang. Membahas hubungannya dan siapa Marquez sebagai pribadi, Ortiz sudah menganggap Marquez seperti keluarganya. Pada 2011, saya mulai bekerja dengan Marquez di Moto2. Bagi saya, dia seperti adik kecil, ucap Ortiz. Ketika dia jatuh, saya perlu memperbaiki motornya, tetapi prioritas pertama adalah dia aman. Bahkan ini membuat saya emosional. Semua orang mengenalnya, semua orang mengenal Marc. Dia adalah pembalap yang luar biasa. Bagaimana Anda tertawa bersamanya, harisma yang dimilikinya, seberapa dekatnya dia, tetapi itu lebih dari itu semua. Sementara itu, Marini berbicara tentang kepindahannya ke Honda dan tantangan yang ada di depannya. Dalam sebuah wawancara yang memancarkan emosi dan ambisi, pebalap Italia Luca Marini menggali detail paling mendalam tentang transisi beraninya dari seorang pemenang Ducati menjadi memimpin tantangan tim Honda di musim MotoGP mendatang. Di usianya yang baru 26 tahun dan memiliki darah balap sebagai saudara tiri sang legenda Valentino Rossi, Marini muncul sebagai sosok yang menonjol di dunia sepeda motor yang memusingkan. Perubahan Marini dari seorang pemenang Ducati menjadi menerima tantangan memimpin perjuangan tim Honda tidak luput dari perhatian. Ketika ditanya tentang perasaannya mengenai keputusan besar ini, Marini mengungkapkan dalam sebuah wawancara untuk surat kabar Sport, "Saya sangat senang dan sangat penasaran untuk melihat diri saya di tim baru saya. Ini akan menjadi sebuah tantangan, karena saat ini RC213V bukanlah motor terbaik. Namun saya ingin bekerja sama dengan tim dan Honda untuk membawa mereka kembali ke posisi yang pantas." Peluang untuk perubahan ini muncul ketika Marc Marquez mengumumkan kepindahannya, dan kesempatan untuk mengambil keputusan dikurangi dengan hanya mengumumkannya pada bulan Oktober. Marini berbagi rincian tentang bagaimana kesepakatan itu tercapai. Itu adalah kombinasi dari beberapa hal. Peluang muncul dengan sendirinya ketika Marc mengumumkan kepindahannya. Mengumumkannya pada bulan Oktober membuat segalanya menjadi rumit. Banyak pebalap yang melamar Honda. Namun bersama dengan VR46 Academy saya melihat peluang untuk pertumbuhan pribadi saya. Salah satu hal yang menarik dari wawancara tersebut adalah penyebutan kontrak 2 tahun dengan Honda. Nadia Padovani berbicara kepada Gazzetta dello Sport untuk membicarakan berita besar di tim MotoGP-nya.
Masuknya Marc Marquez ke Gresini membuat tim sangat gembira dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia adalah pembalap juara dunia 8 kali, jadi Nadia Padovani mengungkapkan betapa bahagianya dia memiliki dia di barisannya. Tahun ini mereka ingin memperebutkan gelar juara dunia seandainya pebalap Cervera itu merasa 100% fit dan beradaptasi dengan Ducati. Namun tampaknya hal itu akan berlalu dengan cepat karena kontak pertama yang sangat positif. Belum pernah terjadi karakter seperti itu, juara dunia 8 kali, memutuskan membalap di tim independen. Cukup menantang, kata Nadia. Saya sangat terikat dengan para pembalap, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka. Pastinya dia akan bercita-cita menjadi tim resmi, tapi masih ada waktu untuk melihat apa yang terjadi, jelasnya. Mengenai kejuaraan tahun 2024, saya tidak tahu bagaimana cara menang, tapi berjuang untuk Piala Dunia bisa. Saya mengharapkannya dari orang seperti dia. Jelas bahwa Bagnaia adalah pebalap yang sangat kuat. Dia mengenal motornya dengan sangat baik dan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Martin adalah salah satu pemain yang berada di level itu dan mengendarai Ducati dengan cara yang spektakuler. Bezzecchi berkembang dengan baik dan cepat. Jadi menurut saya tidak terlalu jelas kami memenangkan kejuaraan dunia, tapi kami akan mencobanya, jelas pemilik Gresini Racing itu. Belum pernah terjadi bahwa karakter seperti itu, juara dunia 8 kali, memutuskan untuk membalap di tim independen. Dia memperkenalkan dirinya kepada tim dengan cara yang tenang dan rendah hati. Seseorang mengharapkan entah apa dari seseorang yang telah memenangkan banyak hal, namun yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan dia sedikit gelisah, ingin sekali melanjutkan, kata Nadia. Saya berada di pit menunggu dia melepas helmnya setelah start pertama, saya ingin melihat ekspresi pertama saat dia turun dari motor. Sementara itu, Enea Bastianini telah menjalani musim pertamanya sebagai pebalap resmi Ducati. Enea Bastianini mengawali karirnya sebagai salah satu favorit dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. Pembalap asal Italia itu sudah menunjukkan bakatnya di musim 2022. Pada tahun itu, ia tak hanya meraih kemenangan pertama tim Gresini di kelas Premier pada GP Qatar. Ia juga menambah 4 kemenangan yang membuatnya finish ketiga di klasemen kejuaraan keseluruhan dengan 2019 poin. Namun tahun ini, keberuntungan belum tersenyum pada pembalap Italia itu di tahun pertamanya sebagai pebalap resmi Ducati. Bastianini terlibat dalam kecelakaan yang disebabkan oleh Luca Marini pada tahap awal sprint race di Portugal. Tulang belikat kanannya patah dan harus melewatkan 5 Grand Prix. Setelah mencoba mengejar sepeda barunya, di Grand Prix Catalunya dia jatuh lagi, menderita patah tulang di pergelangan tangan dan pergelangan kaki kirinya. Cedera ini membuatnya absen dari kompetisi untuk 3 event lagi. Dengan absennya Bastianini dan kurangnya hasil, menghadapi Jorge Martin yang semakin kuat, banyak pihak yang menyebut pembalap Italia itu akan kehilangan tempatnya di tim resmi Ducati. Namun, pembalap Italia itu meraih kemenangan gemilang di Grand Prix Malaysia.